Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, ma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari ini alhamdulillah Allah masih mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan waktu bagi kita sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita secara online di pagi hari ini. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam ini dan mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita. Baik, silakan buka bukunya halaman 14 bagi yang hadir sekarang. Baik, barisi bukunya Al-Asma'u Al-Mabniyatu. Al-Asma'u Al-Mabniyatu. Ya, isim-isim mabni. Isim-isim mabni. Oke, yang pertama ismud dhamir. Contohnya huwa, anta, ana, nahnu, antum, dan anti. Ya, isim dhamir kalau mau ditulis bahasa Indonesianya artinya kata ganti. Isim dhamir itu artinya kata ganti. Kemudian yang nomor 2 ada ismul isyarah. Ya, contohnya hadza, hadzani, haula'i. Ya, isim isyarah artinya kata tunjuk. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Ya, isim isyarah itu ada banyak. Jadi hadza, hadzani, haula sampai kata ulaika itu semua artinya yang. Tulis artinya. Hadza, hadzani, haula'i sampai ulaika semuanya itu artinya yang. Tapi nanti penjelasannya ada masing-masing. Tapi secara ringkas semua kata itu dari hadza sampai ulaika artinya adalah yang. Kemudian nomor 3 isim mausul atau kata sambung bahasa Indonesianya. Isim mausul kata sambung. Lihat contohnya di situ ada alladzi. Kemudian ada alladzani. Afwan. Tadi yang nomor 2 dari hadza sampai ulaika artinya ini, bukan yang. Terbalik Ustaz. Dari hadza sampai ulaika itu artinya ini semua. Nah, kemudian yang isim mausul itu dari alladzi sampai allai itu baru semuanya artinya yang. Ya, alladzi, alladzani, alladzina sampai allai semuanya itu artinya yang. Kemudian yang nomor 4 isim istifham. Ya, isim istifham atau kata tanya. Oke, saya tanya, man artinya apa? Siapa? Kaifa? Bagaimana? Kam? Berapa? Mata? Kapan? Aina? Di mana? Baik. Nomor 5 ismus syarti. Ya, isim syarat artinya. Isim syarat. Ya. Contohnya
man, ma, mata, dan mahma. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bukunya, halaman 15. Alamatu bina'il ismi. Alamatu bina'il ismi. Oke. Tulis artinya tanda-tanda isim mabni. Tanda-tanda isim mabni. Oke, saya mau tanya dulu. Kemarin kita ada belajar alamatul i'rab atau enggak? Ada atau enggak alamatul i'rab kita belajar? Ya ada lah. Coba antum lihat bukunya halaman 13. Masa antum nggak tahu ditanya ada belajar alamatul i'rab ada atau enggak? Lihat bukunya halaman 13 itu semuanya itu tabel itu tanda i'rab semua. Nah, jadi dengarkan, bukan cuma i'rab saja yang ada tandanya, tapi mabni juga ada. Oke, sebelum Ustaz masuk ke pembelajarannya tentang tanda-tanda isim mabni, Ustaz tanya dulu apa itu i'rab. Nah, balik lagi bukunya. Kalau mabni apa? Ya, berarti i'rab berubah akhirnya, sementara mabni tidak berubah akhirnya. Nah, balik ke pelajarannya, lihat bukunya halaman 15. Ya, tanda-tanda isim mabni. Lihat situ yang pertama, mabniun alal fathi. Tulis mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Nah, lihat contohnya, anta, kaifa, aina, dan dzalika. Mana spidol antum? Ada? Lihat contohnya, papan tulis, perhatikan ya. Anta, apalagi contohnya? Kaifa, aina. Oke, perhatikan. Sekarang lihat kata di bawahnya. Nah, perhatikan. Anta, kaifa, aina, dan dzalika. Perhatikan. Antum pernah atau tidak ngelihat kata-kata ini berubah baris akhirnya? Contoh kata kaifa pernah nggak berubah jadi kaifi atau jadi kaifu? Nggak pernah. Aina pernah nggak berubah jadi ainu atau aini? Nggak pernah. Dzalika pernah berubah jadi dzaliki atau dzaliku? Nggak pernah. Nah, perhatikan. Kata ini, anta sampai kata dzalika, ini semuanya isim mabni. Baris akhirnya tidak bisa berubah. Nah, maka kata-kata mabni, isim-isim mabni ini yang baris akhirnya fathah, maka kita katakan dia mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. Paham? Nah, jadi kalau nanti misalnya, nah sekarang perhatikan kitabun ini berubah kan? Nah, ini namanya mu'rab. Nah, ini namanya mu'rab. Udah paham yang ini ya? Nah, sekarang tengok yang kedua, mabniun alal kasri.
Apa contohnya tadi dibilang di situ? Anti. Oke, anti. Hadihi. Apa? Haula. Oke. Antum pernah lihat kata anti berubah jadi anta? Hah? Ada? Oke, coba Ustaz tanya dulu. Anti dengan anta artinya sama atau enggak? Beda kan? Nah, berarti kalau dia berubah jadi anti ini nggak pernah bisa berubah jadi anta, karena orangnya udah lebih beda. Pernah nggak antum lihat kata hadhi menjadi hadaha? Nggak. Haulai menjadi haula'a, pernah? Nggak. Maka ini isim yang tidak bisa berubah akhirnya, tapi baris akhirnya kasroh, maka dia dikatakan mabniun alal kasri. Paham? Coba antum ulangi. Gimana tadi? Apa maksud dari mabniun alal kasri? Isim mabni. Iya. Tadi isim mabni yang baris akhirnya kasroh, kita katakan dia mabniun alal kasri. Paham? Nah, baik, yang terakhir. Oke, belum. Nomor 3 ya, ada yang nomor 4. Mabniun ala dhammi, contohnya nahnu dan haitsu. Nah, ini semua isim mabni, karena nggak bisa berubah jadi nahna atau nahni. Haitsu nggak bisa berubah jadi haitsa atau haitsi, karena baris akhirnya dhammah dan dia ini isim mabni, maka nahnu dan kata haitsu itu kita bilang dia mabniun ala dhammi. Baik, yang terakhir mabniun ala sukun, contohnya antum dan ana ya. Antum, hum dan apa? Ana. Oke, perhatikan. Antum bisa nggak berubah jadi antuma? Ya, kalau antumanya pakai alif ada nggak? Ada kan? Tapi artinya mereka atau kalian berdua. Tapi kalau antumanya begini, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, berarti memang akhirnya sukun. Hum. Pernah antum lihat dia berubah menjadi huma? Nggak, kecuali kalau ada tambahan alifnya, baru jadi mereka berdua. Kalau hum ini berapa orangnya nih? 3 ke atas. Hum, mereka laki-laki. Nah, ana, pernah nggak berubah jadi ani atau anu? Oke, maka ini masuk dalam kategori isim mabni yang baris akhirnya adalah dhammah, yang baris akhirnya sukun. Maka yang seperti ini kita katakanlah dia mabniun ala sukun. Jadi jangan bingung nanti ya kalau dibilang mabniun alal fathi. Oh, berarti yang dimaksud adalah isim mabni yang baris akhirnya fathah. Mabniun alal kasri, berarti isim mabni baris akhirnya kasroh. Mabniun alal dhammi atau mabniun ala sukun, berarti isim mabni yang baris akhirnya sukun. Paham di sini ya? Baik. Nah, lanjut. Nah, lihat sini barisi bukunya. Tafasilul asma'i allati la tansarifu. Tafasilul asma'i allati la tansarifu. Ya, rincian-rincian, tulis artinya rincian-rincian
isim yang tidak bisa ditanwin. Rincian isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Oke, jadi nanti perhatikan, antum kalau belajar nahwu seterusnya, itu antum bakalan sering mendengar kata-kata ismul ladzi la yansorif. Jadi kalau disebut ismul ladzi la yansorif, berarti maksudnya adalah isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi antum harus tahu ada beberapa kata dalam bahasa Arab memang nggak bisa ditanwin. Oke, saya tanya dulu sama antum. Coba ya, ini Ustaz hapus. Coba perhatikan nih. Misalnya Ustaz tulis kata begini. Apa bacanya ini? Babun. Oke. Kata babun, ini kaidahnya. Bukan cuma babun ya, tapi ini contohnya aja. Perhatikan. Kata seperti babun, apabila dia tidak didahului alif lam, maka kata tersebut harus tanwin. Ini udah saya jelasin kemarin kan? Nah, tapi kalau sudah ditambahkan alif lam di depannya, maka tidak boleh lagi tanwin. Ini kaidahnya. Tapi untuk judul kita hari ini, al-asma'ul lati la tansorif itu, walaupun tidak ada alif lamnya, dia tidak boleh tanwin. Contoh, perhatikan kata masa jidu. Paham? Masa jidu nggak ada alif lam di depannya. Tapi karena dia termasuk dari isim ladzi la yansorif, maka tidak boleh tanwin walau tidak ada alif lamnya. Dan perhatikan, isim alladzi la tansorif, pelajaran kita ini, kalau dia didahului oleh huruf jar atau dia harus baris bawah, dia barisnya nggak jadi baris bawah, tapi jadi baris atas. Perhatikan, kalau misalnya Ustaz bikin kata fi mas ji, apa jadinya ini? Fi ini huruf apa? Huruf jar. Huruf jar tugasnya apa? Membaris bawahi. Ini Ustaz bilang kalau nggak ada alif lamnya berarti dia harus tanwin. Nggak ada alif lamnya berarti barisnya dalnya apa? Bunyinya apa? Kasroh atau kasrotain? Kasrotain, karena nggak ada alif lamnya. Paham ya? Bukan cuma kalau misalnya dia nggak ada huruf jar aja, masa ya masjidun, tapi ini nggak ada alif lamnya juga harus ditanwin, fi masjidin. Nah, gimana kalau kata masajid ini kita tambahkan fi di depannya? Kira-kira gimana bacanya? Fi. Ini huruf jar, tugasnya apa? Baris bawah. Berarti ini masa. Ingat, ini isim nggak boleh ditanwin. Isim yang nggak boleh ditanwin. Jadinya fi masa jidi. Kan tadi Ustaz bilang isim yang tak bisa bertanwin, ketika dia harus baris bawah, dia diganti jadi baris atas, maka jadinya fi masa jidah. Tulis, nanti antum nggak paham. Isim alladzi la yansorif, tulis. Isim alladzi la yansorif udah. Ketika dia berbaris kasroh, tanda kasrohnya gimana tadi saya bilang? Isim lazim lain sorif ketika coba baca. Oke, tukar. Ketika dalam kondisi jar,
ketika dalam kondisi jar, tanda jarnya adalah fathah. Nah, paham di sini? Nah, masajidu, kalau ada di depannya huruf jar, jadinya masajida. Paham ya? Nah, taib. Tapi nanti ini ada kaidahnya, keterangan lain. Nanti Ustaz jelaskan. Sekarang kita perhatikan dulu, lihat situ nomor 1. Sighatu muntahal jumu' ala wazni mafa'il. Contohnya masajid dan dananir. Oke. Sighah muntahal jumu' ini belum dijelaskan di buku ini. Jadi antum cukup tahu saja ya, isim-isim yang tidak bisa tanwin itu nomor 1-nya namanya sighatu muntahal jumu'. Contohnya itu masajida dan dananira. Ini sebenarnya pelajaran tingkat lanjut. Pelajaran tingkat lanjut yang nanti dipelajari setelah buku ini selesai kalau nggak salah Ustaz. Atau mungkin di pertengahan buku atau di akhir buku baru dijelaskan. Kalau sekarang belum ya. Baik, waktunya udah habis ya, nggak cukup waktu kita menjelaskan semuanya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.